Assalamualaikum, Bu Dian. Salam Bu Ayu, gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik sih Bu Dian, tapi Kenapa nih Bu Ayu? gini loh Bu Dian ada waktu nggak nih? Sebentar aja, saya mau cerita nih sama Bu Dian nih. Oh Eh, boleh. ya soalnya akhir-akhir ini ada yang saya rasakan kayaknya mengganjal nih di hati saya dan saya butuh cerita kayak gini sama Bu Dian. Oh baik Bu Ayu, boleh. Apa nih kira-kira yang mau Bu Ayu ceritakan ke saya? Apa ya, jadi gini Bu Dian sebenarnya, akhir-akhir ini tuh, saya merasa murid-murid saya di kelas itu kok kurang antusias ya sama pembelajaran saya nih di kelas gitu. Terus, dari hasil evaluasi anak-anak tuh cuma 60% Bu Dian yang bisa jawab, soal yang saya berikan gitu, nilai yang 60% itu yang nilainya bagus, tapi selebihnya itu, apa ya, nilainya kurang gitu. Hmm, oke. Jadi Bu Ayu mau ngomongin kondisi anak-anak di kelas yang belajarnya kurang antusias ya? Iya, gitu Bu Dian masalah yang saya hadapi nih saat ini. Oke, oke. Jadi nih, berarti obrolan kita hari ini membahas tentang apa? Anak-anak yang kurang antusias Bu dalam Ya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas. oke. Nah Bu Ayu pengennya obrolan kita hari ini apa yang didapatkan? Ya, saya sih mau anak-anak saya kembali antusias lagi ya Bu Dian ya di kelas gitu. Terus hal-hal yang bisa saya lakukan itu apa supaya kondisi ini kembali lagi dengan mereka yang aktif di kelas. Begitu sih Bu Dian. Oke. Jadi kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Bu Ayu nih biar anak-anak antusias lagi belajarnya? Eh, Apa ya, menurut saya itu, banyak sih ya hal yang bisa saya lakukan ya gitu supaya mereka bisa terlibat aktif di kelas, berani mengemukakan pendapat di kelas, terus bisa cerita dan di akhir kegiatan itu, mereka bisa mengerjakan tugas yang saya berikan tentunya dengan nilai yang baik ya di kelas. Oke, baik Bu Ayu. Berarti tadi itu kan antusias versi ideal ya Bu ya. Iya Anak-anak betul. yang aktif, yang berani, yang ceria, lalu yang bisa mengajar evaluasi, itu kan menurut kita kan sesuatu yang ideal ya Bu ya untuk Iya melihat betul. anak-anak antusias belajar. Mhm. Nah, kalau menurut Bu Ayu nih, anak-anak Ibu itu berada di level berapa uh, pada tahap tersebut? Eee, Berapa ya, beragam sih ya, Bu, gitu. Menurut saya ada yang di level 5, bahkan ada yang di level 4, tapi ya rata-rata di sekitar segitulah, level 5, 4 gitu ya. Saya juga bingung gitu karena memang, sebenarnya, ini kan, eee, anak-anak itu kan dengan karakteristik yang berbeda-beda ya, Bu, di kelas. Tapi ya rata-rata mereka berada di level 5 lah kalau di kelas saya itu saat ini. Baik, berarti rata-rata kalau antara 4 atau 5 Ibu ya. Nah, Ya. kira-kira nih Bu Ayu pengen anak-anak naik tingkatannya enggak dan berada di level berapa tuh? Untuk saat ini sih, kalau menurut saya ya, mereka itu ada di level 8 itu udah sangat baik ya, buat saya gitu, untuk saat ini ya, gitu. Gitu, Bu Oke, Dian. buat mencapai dari 5 ke 8. Kira-kira nih apa yang bisa Bu Ayu lakukan nih biar level mereka meningkat tuh dari 5 ke 8? Nah, sebetulnya itu tuh, Bu, yang lagi saya pikirkan sekarang nih, Bu, gitu kan. Jadi, apa nih yang bisa saya lakukan ya untuk bisa mengantarkan mereka ke sampai ke level 8 ya, dari level level 5 ke level 8 gitu, supaya mereka bisa, belajar bersama-sama saya di kelas itu dengan antusias lagi gitu loh, Bu. Oke, kalau dari pengamatan Bu Ayu nih, menurut Bu Ayu itu anak-anak senang diperlakukan bagaimana biar mereka antusias belajar? Sebenarnya sih Bu Dian ya, kalau saya ingat-ingat nih, pembelajaran saya yang ini yang, sudah saya lakukan di kelas nih, yang pertama itu mungkin suasananya ini kali ya, bosan kali ya dengan pembelajaran saya, gitu. Terus,
monoton gitu, karena lebih cenderung ke saya nih sebagai guru gitu. Saya lebih lebih dominan gitu pada saat berbicara, terus saya pada saat bercerita di depan mereka tuh sepertinya saya lebih dominan gitu. Terus anak-anak tidak saya berikan kesempatan gitu untuk mereka bisa berpendapat di depan kelas gitu. Jadi seperti itu sih pembelajarannya. Jadi apa namanya, itulah yang terjadi saat ini mungkin ya Bu di kelas saya. Oke, baik. Berarti anak-anak kurang antusias belajar bersama Bu Ayu karena gaya belajar Bu Ayu itu monoton gitu ya. Dan Ya, Bu Ayu betul. terlalu mendominasi kegiatan di kelas sehingga anak-anak nggak punya kesempatan buat aktif gitu ya Bu Ayu ya. Betul, betul. Oke. Nah, berarti nih Bu Ayu melihat kondisi tersebut nih, kira-kira ada nggak sih hal yang bisa membuat anak-anak itu merasa asyik dan nggak bosan belajar di kelas? Setelah saya pikir-pikir sih menurut saya itu kayaknya memang harus berpusat ya Bu pada murid gitu. Jadi memang bukan lagi saya yang dominan nih di kelas, tapi anak-anak lah yang lebih dominan, student center gitu di kelas, pusat pada murid. Terus saya juga harus memberikan kesempatan nih untuk anak-anak supaya bisa lebih aktif, terus terlibat dalam belajar bersama di kelas, berdiskusi gitu kan. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan ice breaking ya, kayaknya itu lebih lebih menyenangkan dengan games yang bisa saya berikan kepada mereka. Kayaknya menurut saya itu lebih menarik ya, Budian. Oke, Gitu sih, Budian. oke, baik. Ide yang bagus ya Bu ya menggunakan speaking itu dalam pembelajaran. Nah, tadi kan Bayu juga menyampaikan di awal mengatakan bahwa anak-anak itu 60% nilainya kurang baik ya. Nah, Iya, betul. kenapa itu bisa sampai 60% nilainya kurang baik gitu Bu? Eh apa ya Budian, mungkin ini kali ya, saya itu ngasih tugasnya terlalu banyak mungkin ya sama mereka, udah sayanya juga dominan di kelas, terus tiba-tiba saya langsung kasih tugasnya banyak sama mereka tanpa mereka itu eh, apa ya, mendapatkan sumber belajar yang bervariasi nih dari saya. Jadi hanya berpusat pada saya sebagai guru, terus saya memberikan tugas yang banyak, lalu mereka mengerjakan. Jadi itu sih mungkin yang Oke, mengakibatkan apa ya, banyak yang nilainya masih kurang gitu di kelas itu. oke, baik. Berarti maaf Bu, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya? Selama ini sih saya cuma menggunakan buku buku paket ya yang saya punya gitu untuk menyampaikan materi kepada mereka gitu Oke, sih Budian. oke, baik nih. Berarti Bu Ayu pakai sumber belajar buku aja ya. Iya Setelah betul. itu ada nggak sih sumber belajar selain buku paket? Ya tentunya sangat banyak Budian. Eh, apa namanya, apalagi sekarang teknologi sudah sangat canggih ya gitu. Betul. Ada media YouTube, ada internet yang pasti gitu ya, ada Google, terus apalagi sekarang anak-anak sudah mulai familiar ya dengan yang namanya medsos nih, TikTok lah, Instagram, itu pun juga sebenarnya itu bisa dibuat sebagai sumber belajar nih buat anak-anak itu di kelas. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ayu. Dan saya yakin sekali Bu Ayu bisa menggunakan berbagai sumber belajar tersebut nih tadi Bu Ayu sebutkan biar anak-anak lebih antusias dalam belajar di kelas Bu Ayu. Iya Bu, benar. Nah, sekarang nih bagaimana nih Ibu Ayu melihat kondisi di kelas? Kira-kira nih apa yang bisa Bu Ayu lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Ya seharusnya bisa ya Bu gitu. Saya harus bisa memperbaiki ini semua gitu. Yang pertama yang mungkin bisa saya lakukan adalah saya harus merancang nih pembelajaran yang tentunya menyenangkan nih buat murid. Lalu yang tadi saya sebutkan, saya harus menggunakan banyak sumber belajar yang bervariasi ya untuk mereka seperti YouTube, terus misalnya internet, Google, terus TikTok, bahkan Instagram gitu, agar pembelajaran itu tidak monoton. Kemudian yang kedua yang bisa saya lakukan itu memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak dalam arti tugas-tugas yang saya berikan itu bisa mengakomodir gaya belajar anak-anak ya Bu, karena kan memang
gaya belajar itu ternyata anak-anak itu berbeda-beda. Jadi saya tidak Mhm bisa menyamaratakan untuk pemberian tugas seperti itu. mhm mhm. Terus harus sesuai juga dengan bakat dan minat anak itu di kelas gitu ya. Artinya istilahnya yang sekarang nih yang lagi ngetren itu saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu kali ya Budian yang nantinya akan saya lakukan gitu supaya pembelajaran di kelas itu tidak terkesan murid itu terpaksa nih belajar sama saya, tapi mereka lebih apa ya namanya? Suasananya itu menyenangkan bahwa belajar itu kebutuhan buat mereka. Gitu sih Oke. Budian. Mantep banget rencananya Bu Ayu, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan berhasil Bu Ayu ya, dan semoga suasana belajar juga lebih menyenangkan ya Bu Ayu ya. Amin, amin, amin Budian. Oke, jadi gini-gini Bu Ayu, kira-kira nih dalam waktu dekat nih, apa rencana yang akan Ibu lakukan nih? Dalam waktu dekat ya bismillah saya akan berkomitmen harus membuat harus selalu membuat rencana pembelajaran yang harus menyenangkan untuk anak-anak nih di kelas agar mereka itu merasa nyaman, merasa asik gitu belajar bersama saya di kelas. Terus menggunakan berbagai sumber belajar nih supaya tidak monoton gitu kan. Sehingga apa ya yang sekarang sedang digaungkan nih mereka bisa merasakan artinya merdeka belajar gitu. Seperti itu ya. Jadi membuat murid-murid itu merasa datang ke sekolah itu tidak terpaksa, tapi memang mereka itu senang dalam kegiatan belajar bersama saya di kelas, tidak ada unsur paksaan sehingga menurut saya minat, bakat dan kemampuan mereka itu akan berkembang ya secara maksimal sesuai dengan uh, kemampuannya masing-masing gitu setiap murid. Begitu sih Budian. Oke, baik Bu Ayu, bagus sekali ya. Kira-kira kapan tuh akan Bu Ayu lakukan? Yang pasti dalam waktu dekat ya. Kayaknya dalam minggu-minggu ini deh saya harus lakukan gitu. Semoga cepat Mantap. cepat mengembalikan antusias anak-anak sih di kelas gitu. Oke, Itu intinya sih Budian. mantap Bu Ayu. Semoga niat baik Bu Ayu dalam waktu dekat ini dapat terjalin, dapat dilaksanakan dalam kelas ya Bu Ayu ya. Sehingga anak-anak belajar lebih antusias dan menyenangkan gitu. Anak-anak nggak bosan gitu ya Bu Ayu ya. Iya Budian. Amin, amin. Oke, baik. Nah, jadi Bu Ayu nih, kita kan ngomong panjang lebar nih Bu Ayu ya. Kira-kira apa sih kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan di awal tuh saya masih bingung. Ini saya harus gimana ya? Kondisi kelas saya tuh monoton gitu ya. Padahal saya kayaknya udah berusaha semaksimal mungkin gitu untuk memberikan materi kepada anak-anak gitu ya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama Budian nih saya jadi lega nih Bu, jujur aja terus terang nih saya jadi lega karena akhirnya saya bisa menemukan nih solusi dari permasalahan saya yang selama ini saya pikirkan. Jadi saya bisa memecahkannya itu nih setelah ngobrol-ngobrol sama Budian nih. Wah, saya terima kasih sekali nih. Saya jadi harus tahu. Jadi saya tahu ke depannya saya harus melakukan apa nih untuk memperbaiki kondisi di kelas saya. Begitu sih Budian. Oke, mantap Bu Ayu. Kalau gitu minggu depan kita ngobrol lagi Bu Ayu ya. Saya pengen banget denger nih rencana Bu Ayu, cerita Bu Ayu nih setelah Bu Ayu melaksanakan rencana-rencana tersebut gitu ya Bu Ayu ya. Oke, siap Budian. Saya pasti akan cerita sama Budian tentang apa yang terjadi di kelas saya selanjutnya nih Budian. Terima kasih ya Budian sudah mau mendengarkan keluh kesah saya nih, mendengarkan cerita saya, sudah mau meluangkan waktu nih untuk saya. Sekali lagi terima kasih ya Budian. Semoga Budian sehat selalu dan bahagia. Sama-sama Bu Ayu, terima kasih juga karena Bu Ayu bersedia berbagi pengalaman tersebut kepada saya. Sampai ketemu juga minggu depan ya Bu Ayu. Assalamualaikum. Iya Budian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.